asinkronus sampai batasan tanggal di Collabjar nanti. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Saya akan kirim Bapak Ibu fasilitator ke dalam ruangan pembelajaran. Dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Partnerku. Apa kabar Bu Nova? Satu lagi ya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih pagi, kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya 3 kali ya. Pagi, 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 yes. Makin tinggi intonasinya. Semangat pagi. Pagi, yes. Oke, terima kasih rupanya masih semangat. Pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih untuk dari BKP SDM Sigi yang mendampingi kami. Juga terima kasih Pak sudah bersama kami. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan karena diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan aktivitas pada pagi menjelang siang ini. Tadi sudah belajar tentang agenda 3 ya. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu. Agenda 1 siapa yang bawakan? Bu Vivi Wijaya Laksmi. Agenda 2? Abdul Wahab bermain. Agenda 3? Ibu Agustina. Oke. Karena kalian adalah coach, Ibu adalah coach ya, kita akan jumpa terus dan sampai klasikal ya. Ibu bersyukur pagi ini Ibu dapat lagi 10 teman baru, luar biasa. Ini suatu hal yang luar biasa, walaupun hanya melalui virtual kita sudah bisa berjumpa. Inilah kemajuan digital ya. Kalian adalah anak-anak milenial, generasi milenial yang bersyukur lahir pada zamannya. Daripada Ibu digital imigran. Kalau Ibu ini digital imigran, artinya berpindah dari yang konvensional menjadi digital ke digital. Jadi itu kadang-kadang agak gaptek sedikit. Ya, harap maklum ya. Baik, teman-teman. Oh ya, terima kasih Pak Rahmat sudah mendampingi kami juga. Kita akan coaching agenda pada pagi hari ini 2 JP. Sebelum izin Ibu share screen. Oke, bisa kelihatan slide-nya Ibu? Bisa Bu. Oke. Bisa Bu, jelas Bu. Ya, karena kalau virtual begini Ibu harus bertanya. Kalau di klasikal Ibu sudah bisa melihat langsung.
bahwa kelihatan. Tetapi kalau ini harus Ibu bertanya. Baik, sebelum Ibu berkenalan dengan Bapak Ibu, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Ibu diberi nama Stince. Ini ejaan yang belum disempurnakan. Sehingga artinya Ibu sudah tua ya. Nah, Ibu punya marga Wirianto. Ini kadang-kadang salah tulis ya. Maklum, memang ini Bapak Ibu lahir sudah ejaan yang disempurnakan. Ibu lahir sebelum, jadi apa boleh buat. Ibu mendapat gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor dan MSI di Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol, di bagian utara Sulawesi Tengah, perbatasan dengan Gorontalo, 5 September 64. Ibu lihat-lihat, kayaknya tidak ada yang sama tanggal dengan Ibu. Kalau tahun sih jelas tidak ada ya, tanggal. Kalau tidak Ibu kasih Silver Queen nanti kalau kita klasikal. Ternyata tidak ada. Saat ini Ibu Widyaswara Ahli Madya, 4C, dan alamat Ibu di Jalan Sempati Air nomor 1. Kantor di Jalan Es Parman. Karena Sigi dekat, kita bisa ketemu. Ya, siapa takut. Kalau lalu-lalu, Sigi, yang dari Sigi selalu ketemu Ibu di kantor. Kita rame-rame. Ya, istilahnya karena kalau bimbingan itu ketemu itu lebih akrab jadinya ya. Ini Ibu punya email, ini HP. Nah, karena Ibu coach sekalian, buat kita grup ya, kita buat grup WA khusus ya, buat WA khusus 10 orang ini tambah Ibu ya, siapa yang menjadi ketua kelompok ya, disepakati. Sudah ada ketua kelompoknya? Belum ada, Bu. Oke. Tidak ada, nanti Bu, Pak Nofrianto. Oh, sudah ada Pak Nofrianto. Ibu kasih tanda bintang dulu di sini supaya Ibu tahu ini ketua kelompok. Baik. Bikin WA, taruh angkatan kita ya 107 Sigi ya, karena banyak sekali kelompok coach yang Ibu bimbing sehingga Ibu harus tahu ya. Oke, terima kasih. Ibu punya sedikit pengalaman waktu di Buol, kurang lebih 15 tahun Ibu ada di Buol, berbagai OPD. Ini karena Ibu MSI katanya master segala ilmu. Karena Ibu kan memiliki gelar MSI, sampai di Dinas Kelautan juga Ibu pernah. Jadi karena master segala ilmu. Ibu pernah jadi dosen STIP juga kurang lebih 11 tahun. Dan sekarang ini Widyaswara Ahli Madya. Oke. Hari ini kita akan masuk pada coaching agenda yang pertama. Ya. Nanti kita akan bulatkan bagaimana agenda 1, 2, dan 3. Ya. Setelah itu kita akan menjelaskan bagaimana isu dan cara menentukan isu. Setelah itu dari isu kita akan membuat gagasan kreatif dan penugasan ada di asinkronus. Ibu stop share dulu. Karena Ibu ingin mendapat informasi dari Bapak Ibu. OPD-nya di mana? Di unit kerjanya di mana? Ya, nama panggilan kecilnya siapa di rumah? Ya, panggilan kecil saja. Tidak usah panggilan di kantor, karena biasanya beda di kantor dengan di rumah. Kalau Ibu di rumah dipanggil Tin, nah disebut Mama Tin. Tapi di kantor juga ikut-ikut, jadi Mama Tin juga. Jadi semua jadi anak Ibu di kantor, karena semua memanggil Ibu juga Mama Tin. Jadi silahkan, dan nilai MOOC tertinggi ya, yang tertinggi saja ya Ibu ini. Pasti semuanya lulus karena 10-10 ada di hadapan Ibu, karena kalau tidak lulus kalian tidak akan masuk dalam kolabjar ini. Oke, pertama Dr. Rini Nurdiana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rini. Saya bertugas di Puskesmas Nokilalaki. Oke, nilai emosi tertinggi? 98. Berapa? 98 Ibu. 98. Oke, terima kasih Rini. Lanjut Margareta Siapi ST. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margareta Siapi,
penempatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi. Panggilan kecil ETA, nilai emosi tertinggi 90. Berarti BPM Pemdes. Ya, ETA di BPM Pemdes. Di Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oke, BPM Pemdes. Ya. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Nurul, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Panggil 2. Terima kasih Nurul. Terima kasih, Lanjut Bu. Tiara Dewi Murni. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Tiara Dewi Murni. Saya dari instansi bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, panggilan kecilnya TIA, nilai emosi tertinggi 92. Oke, terima kasih Tia. Lanjut Muhammad Taslim Saputra. Mana Terima kasih Bu. Muhammad Taslim Perkenalkan Saputra? nama saya Ya. Muhammad Taslim Saputra, panggilan kecil Taslim. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Jabatan Pengawas Tata Ruang, nilai emosi paling tinggi 84. Oke, terima kasih Ya, Bu. Taslim. Lanjut Ratama Arifin Wibowo. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Ratama Arifin Wibowo, biasa dipanggil Arifin, penempatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai emosi 94. Terima kasih. Oke, terima kasih Arifin. Lanjut Abdillah. Ya, Assalamualaikum Bu, selamat Mana pagi. Abdillah? Ya. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Pagi. Abdillah Bu, saya di instansi Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Bu, di bidang penegakan perda, analis hubungan antar lembaga. Kalau nama panggilannya Bu, Panggilannya? Abdi. Abdi Bu. Abdi. Nilai emosi tertinggi? Nilai emosi tertinggi 84 Bu. Oke, terima kasih Abdi. Ya, Lanjut makasih, Bu. Andi Sulaiman. Andi Sulaiman. Terima kasih. Perkenalkan Ibu, nama saya Andi Sulaiman, penempatan di Dinas Pariwisata pada jabatan penyuluh wisata, nilai emosi 80, Bu. Terima kasih. Panggilannya siapa? Panggilannya Andi, Bu. Andi. Oke, terima kasih Andi. Lanjut Herni. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Herni. Saya berada di unit instansi bagian perekonomian dan sumber daya alam, Jabatan Analis Perekonomian. Nilai emosi tertinggi 92. Panggilannya? Eni, Bu. Eni, Bu. Eni. Oke, terima kasih Eni. Lanjut Noprianto. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Stince. Pagi. Ya, nama saya Noprianto Kamino, panggilan kecil saya Nopri. Saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jabatan Analis Desa dan Kelurahan. Nilai emosi saya maksimalnya 96 Bu. Oke, terima kasih Nopri. Nopri satu kantor dengan ETA. Ya? Yes. Oke, baik. Ibu sudah berkenalan dengan 10 orang-orang pilihan. Ya, kalian orang-orang pilihan dong. Karena kalian berhasil lulus menjadi CPNS itu tidak gampang sekarang. Ya, kalau dulu dekat api panas. Kalau dulu ya, dulu zaman dolo ya, dekat api panas. Artinya yang dekat api saja yang bisa menjadi PNS. Tapi sekarang itulah ya sistem merit yang membuat kalian bisa lolos tanpa harus membawa sesuatu ya, ada udang di balik batu ya sehingga bisa lolos. Tidak ada lagi sekarang. Jadi kalau tidak lulus memang tidak mencapai grade yang ditentukan, out ya, tetapi kalian berhasil. Artinya Sigi
harus bersyukur juga ya Pemda Sigi bahwa kalian adalah orang-orang pilihan yang cerdas-cerdas. Jadi Ibu tidak khawatir berhadapan dengan coach yang cerdas-cerdas, pasti ya, pasti dengan anak milenial yang memiliki kemampuan ya, kualifikasi dan kompetensi sehingga bisa lolos. Nah, Ibu ingin tanya, adakah kalian yang belum ketemu mentor menanyakan tentang isu yang diangkat? Adakah yang belum Iya, Bu, berjumpa? belum, Bu. Belum berjumpa mentor? Sudah, Bu, cuman untuk membahas isu yang diangkat itu belum, Bu. Oke. Jadi setelah ini ya, setelah ini itu harus cari mentor. Ya, karena kalau tanpa persetujuan mentor kita akan kerja berkali-kali. Ya, setelah pembelajaran ini kan kita nanti ketemu lagi tanggal 6. Ya, pertemuan tanggal 6 itu harus dan tugas yang Ibu berikan itu harus sudah yang disetujui mentor, ya. Sudah harus yang disetujui mentor, bukan yang tidak disetujui mentor, karena kita tidak akan percuma kita kerja melakukan tugas yang, karena sekarang sudah agenda 4 istilahnya ya, sudah harus membuat rancangan. Jadi harus sudah ketemu mentor, tidak ada lagi cerita lain. Kalau mentor tidak setuju, kita jangan, orang Manado bilang bapaksa, ya. Nah, jadi hargai mentor, ya. Apapun dia, karena ada begini, Ibu pernah ketemu ya, coach Ibu ini, bimbingan Ibu mengatakan, aduh Bu, mentor tidak tahu apa-apa Bu, ya, mentor tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia mau jadi mentorku, dia tidak tahu apa-apa Bu. Jangan kalian, itu namanya menganggap remeh, ya. Dia diangkat dalam jabatan tersebut karena dia dianggap cakap dan mampu, ya, ingat ya. Dia dianggap cakap dan mampu. Mungkin saja dia orangnya pendiam, sehingga dia tidak terlalu banyak cakap, kata orang Padang ya. Dia tidak terlalu banyak bicara, ya. Sehingga kalian menganggap dia tidak tahu apa-apa. Jangan. Karena Maslow sudah meneliti, Maslow ini ya, ahli meneliti bahwa ada 5 kebutuhan manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selain pangan, sandang, papan, yang kelima itu pengakuan diri. Ya, sekecil apapun dia tugasnya, ya, sekecil apapun tugasnya, kita harus mengakui dia. Contoh ya, contoh ini. Dengan tukang parkir saja ya, kalau kita memberi membayar ongkos parkir, kita tidak boleh, ini Pak, jangan, kita menghargai dia, tabe, ya, maksudnya kita kan di sini bilang tabe Pak, ya, maksudnya sambil kita memberi kita mengatakan tabe Pak, ya, artinya kita menghargai dia sekecil apapun. Begitu juga tukang sapu di kantor kita, kalau dia lagi menyapu, ya, dia lagi ngepel, lagi membersihkan lantai atau lagi permisi, boleh saya lewat, artinya kita menghargai dia yang lagi mengerjakan tugasnya, walaupun dia hanya cleaning service, ya teman-teman ya. Itu sudah diteliti oleh Maslow. Artinya manusia membutuhkan pengakuan dari manusia lainnya bahwa dia ada dengan pekerjaannya. Kita akan mampu melakukan kolaborasi dengan teman-teman di kantor kalau kita menghargai dia, ya. Dia akan rela dengan ikhlas melakukan apa saja yang kita inginkan untuk mencapai tujuan bersama kalau kita menghargai dia. Apapun dia, ya, sekecil apapun pekerjaannya jangan kita anggap remeh. Karena kita mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Sudah terbagi habis tugas dan fungsi kita di kantor. Nah, jangan juga kita mengangkat isu, tidak ada persoalan di tempatku. Kita angkat isu punya teman. Nanti kita melakukan, nanti dia bilang apa juga kok punya urusan, ya, urus urusanmu. Ini urusan lambung terbang lebih tinggi, ya, artinya kalau di seksi tidak ada, kita terbang lebih tinggi ke atas.
ya, ke bidang, ya, ke bidang atas persetujuan mentor. Kita melihat itu permasalahan menjadi lebih luas, ya, atau kita mengerjakan, ya, berdampak luas kepada bidang-bidang lain. Boleh saja begitu, tapi startnya dari kita. Oke, ya. Nah, dalam penilaian itu akan dinilai oleh penguji. Apakah kita hanya menyelesaikan di kita punya tugas, atau kita selesaikan sudah melebar ke seksi kita, ya. Artinya teman-teman sejawat yang ada di seksi kita juga ikut merasakan perubahan itu, atau bidang ikut merasakan perubahan itu, atau OPD kita merasakan, ya, apa yang kita lakukan. Bisa, ya, itu pengantar Ibu untuk bisa kita menanyakan isu kepada mentor. Ibu lanjut. Karena Ibu digital imigran, Ibu tidak bisa langsung masuk di slideshow yang Ibu buka tadi, ya. Dia akan tidak bisa jalan. Ibu masih perlu belajar lebih banyak. Jadi mohon maaf kalau Ibu kembali lagi. Nah, ini Ibu mengaku saja, tidak ada. Jadi, ya, ini sudah, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Agenda 3 yang telah diajarkan oleh Ibu Agustina dan juga agenda 1 yang telah diajarkan oleh Ibu Vivi sudah mengajarkan, sudah memfasilitasi bagaimana mengangkat isu, ya. Sudah, ya. Pakai alat analisis. Pakai apa diajarkan? APKL dan Oke. USG. alat 3 alat analisis, Bu. APKL, USG, sama diagram fishbone. Oke. Kalau isu itu 2, APKL atau USG. Untuk mencari penyebab isu, kita menggunakan fishbone. Ya, ingat, ya. Jadi kita boleh pakai salah satu saja dari APKL atau USG, kecuali isu kita banyak sekali dan ada yang mendapat nilai yang sama lebih dari 1. Kita mau lihat mana lagi yang lebih penting, kita boleh menapisnya lagi dengan USG. Nah, tapi kalau ada isu yang sama, misalnya ada 10 isu dan 3 isu yang memiliki skor tertinggi, itu ada 3 yang sama. Kita mau pilih mana lagi yang lebih yang harus kita angkat, ya. Kita boleh menggunakan USG lagi. Tapi kalau cuma 3 isu kita atau cuma 6 dan kita sudah dapat isu utama, core isu, cukup pakai APKL saja. Ya? Oke. Nah, isu yang kita angkat itu harus berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN yang sudah diajarkan oleh Ibu Agustina. Dia harus terkait dengan ini. Kalau dia tidak terkait berarti dia bukan hal yang perlu kita selesaikan. Nah, core isu yang kita dapatkan dari analisis kita apakah APKL atau USG, boleh juga kita langsung menggunakan USG, boleh. Yang mana yang lebih familiar, yang lebih mudah kita gunakan. Core isu kita yang dapatkan, kita akan lihat lagi dia dengan fishbone. Sebab akibat. Nah, core isu kita taruh di kepala ikan. Ya, core isu kita taruh di kepala ikan. Kita akan melihat apa yang menjadi penyebab itu adalah tulang-tulangnya. Dan ekor ikan adalah unit kerja kita. Ya, misalnya BPM Pemdes, ya. Puskesmas. Ya, jadi ekor adalah OPD kita. Tulang-tulang adalah penyebabnya. Artinya penyebab ini menimbulkan masalah di kepala ikan. Kepala ikan adalah core isu yang kita angkat. Oke. Setelah itu dari core isu kita akan buat gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini bisa beberapa yang kita dari penyebab-penyebab kita lihat mana yang paling mungkin kita lakukan dalam 30 hari kerja untuk menyelesaikannya. Kalau tidak bisa selesai,
Kalau tidak bisa selesai pada 30 hari, karena tindak lanjut nanti yang akan kita lakukan setelah kita aktualisasi. Artinya dia masuk di jangka menengah, tindak lanjut yang akan kita buat, atau jangka panjang. Ibu mau tanya, back sound-nya Ibu mengganggu? Tidak? Tidak, Bu. Back Tidak. sound-nya tidak ya? Tidak, Bu. Oke. Semoga tidak mengganggu ya, karena di samping ada yang melakukan pertukangan. Nah, dari gagasan kreatif ini kita akan buat judul, ya. Misalnya kita bikin yang penyebab ini kita dapatkan kurang optimalnya. Nah, di gagasan kreatifnya tidak perlu dia optimalisasi. Tapi apa yang lebih penting kalau optimalisasi terlalu luas? Kita fokus, ya, kita fokus. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan selama 30 hari. Karena dia harus ada bukti. Bukti yang harus kita dapatkan. Kita perlihatkan pada seminar akhir. Nah, dari judul yang kita angkat, kita akan buat kegiatan-kegiatan. Kegiatan ini, ya, minimal 3, tapi sebaiknya 4. Ya, karena dia sudah masuk pada level 4, level tertinggi. Paling tidak dia 4. Persiapan, ya, pelaksanaan boleh 2. Jadi pertama itu persiapan pelaksanaan aktualisasi, yang kedua bisa, dan yang ketiga itu bisa sudah masuk dalam pelaksanaannya, dan yang keempat adalah evaluasi dan monitoring. Minimal ada 4 kegiatan yang kita buat. Boleh 5. Ya, tetapi ingat, waktu kita 30 hari. Nah, dari kegiatan-kegiatan kita akan melahirkan tahapan kegiatan. Satu kegiatan minimal 3 tahapannya. Ya, artinya apa? Kalau kegiatan itu cuma 1 tahapannya, dia terlalu kecil. Ya, contoh, kalau kita mau bikin dia konsultasi kepada mentor. Nah, kita bikin tahapannya apa lagi? Ya, ketuk pintu, tahap kedua masuk pintu, terlalu kecil. Jangan kita buat kegiatan yang terlalu kecil. Sehingga sebaiknya tahap pertama itu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Artinya di situ sudah tahapannya, masuk konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan rekan sejawat, ya, membuat apa yang kita bisa di dalam persiapan-persiapan. Ya. Nah, setelah itu baru kita masuk di dalam pelaksanaan. Pelaksanaan boleh 2 kegiatan. Ya. Setelah itu kita akan masuk pada monitoring dan evaluasi. Dari tiap-tiap tahapan kita akan mendapatkan output. Dan dari tiap tahapan juga kita akan melihat nilai-nilai dasar apa yang bisa kita aktualisasikan. Ya. Dari tiap tahapan. Ya, dari tiap tahapan akan keluar nilai-nilai dasar mana yang akan kita aktualisasikan. Setelah itu keterkaitan dengan visi misi dan yang terakhir dengan nilai organisasi. Ini ya yang tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Ada core isu, ya, isu utama yang kita bisa angkat, dia mendapat nilai tertinggi. Setelah itu kita buat gagasan kreatif, kita lihat dari agenda 2. Nah, gagasan kreatif ini kita akan buat, kita akan melihat nilai-nilai dasar apa yang kita akan implementasikan pada tiap tahapan yang kita lakukan. Setelah itu bagaimana kontribusinya terhadap visi dan misi ya Pemda, ya. Visi dan misi Pemda. Dan bagaimana penguatan nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi sekarang kan sudah berakhlak. Tidak ada lagi nilai yang lain. Ya. Nilai-nilai organisasi sekarang ini sudah berakhlak. Jadi kita lihat nilai mana yang paling cocok. Nah,
Ini kompetensi yang dibangun, ya, bagaimana pembentukan karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Ini di akhir kita akan melaksanakan ini. Harapannya demikian, bahwa kita akan menjadi PNS yang berkarakter profesional sebagai pelayan masyarakat. Ya, ini isu atau masalah yang kita angkat. Ya, masalah itu adalah gap antara antara kenyataan sekarang dan realisasi. Nah, untuk mencari apa yang menjadi masalah itu harus ada data, ya, harus ada data. Ya, teman-teman ya, Ibu stop share dulu. Harus ada data atau paling tidak fakta. Ya, harus ada data atau minimal fakta. Kalau tidak ada, berarti itu bukan isu yang perlu kita angkat. Ya, ada data atau fakta. Ya, paham ya? Data atau fakta. Fakta artinya kenyataan yang ada di lingkungan kerja kita. Ya, dia bukan merupakan isu yang perlu kita angkat kalau itu tidak ada. Oke? Bisa? Kita pahami ya? Nah. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Oke. Ini namanya Ibu ini gagap teknologi. Tidak bisa jalan. Sabar. Harus balik lagi ke sini, ya. Ini ada sesuatu yang Ibu belum kita tadi sudah sampai di kalau begini masih kelihatan ya? Boleh begini saja ya? Kelihatan, kelihatan, Bu. Oke, supaya Ibu tidak bolak-balik ya. Nah, dalam menentukan isu itu harus terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Untuk menentukan isu dia minimal harus terkait dengan agenda 3. Ya. Nah, misalnya kita ada beberapa isu, ya. Setelah itu kita akan mendapatkan core isu. Ini tools analisis isu yang bisa kita pakai saja APKL atau USG, ya. Yang Astrid dan kriteria SKPD tidak usah kita pakai supaya kita akan mendapatkan core isu dan gagasan kreatif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, ya. Contoh ini ya, APKL, kita lihat skor tertingginya adalah skor paling tinggi dia adalah 20. Ya, mana yang paling tinggi itu yang kita prioritas pertama. Itu yang Ibu katakan tadi. Kalau pakai APKL dan ada 3 yang sama nilai tertingginya, kita boleh pakai USG lagi. Ya, kita boleh melihatnya lagi secara lebih detail. Ini yang kriteria Astrid, Ibu hanya memperkenalkan bahwa jumlahnya itu 100 dengan masing-masing bobot kriterianya berbeda-beda. Kalau tadi APKL sama ya, dia 5 bobotnya. Kalau ini tidak. Nah, mari kita melihat bagaimana kita menganalisis masalah. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Ada gap atau masalah di dalamnya, di antara ini. Dan apa yang menjadi penyebab masalah utamanya. Itu yang kita buat dengan gagasan kreatif kita. Misalnya ya, contoh kalau di BPM Pemdes, ya, apa yang menjadi gap? Tapi itu yang tadi Ibu bilang, dia harus terkait dengan agenda 3. Manajemen ASN kah atau dengan smart ASN yang sudah dijelaskan oleh Ibu Agus. Ya, dia harus terkait dengan agenda 3. Kalau dia tidak terkait dengan itu, dia sebenarnya bukan masalah yang
yang perlu kita selesaikan, ya. Dan dia ada data atau minimal fakta, ya. Dia ada data atau minimal fakta, ya. Nah, kalau kita menggunakan USG juga boleh, ya. Apakah itu sangat urgent, cukup urgent, kurang urgent, tidak urgent. Nilainya juga ini 20. Nah, nilai tertinggi yang akan kita gunakan menjadi core isu kita. Nah, ini gagasan kreatif yang akan kita buat, ya. Kita akan lihat di sini. Kita akan memilih, ya. Biasanya ini kalau banyak inovasi yang kita bisa buat, istilahnya gagasan kreatif kita lebih dari satu, inovasi kita bisa memilih mana yang paling efektif dan efisien dan paling mudah dilakukan, ya. Otomatis dari segi efektivitasnya, efisiensinya, dan kemudahannya, otomatis berkaitan juga dengan pembiayaan. Kalau ini perlu, tapi kalau kita hanya mendapatkan gagasan yang bisa kita gabung menjadi satu, siapa takut, ya? Oke. Nah, ini tugas dalam ungguh, ya. Ini paling lambat 1 hari sebelum sinkronus berikutnya. Jadi dia tanggal 5 harus sudah dimasukkan, ya. Makanya Ibu katakan berkonsultasi dengan mentor, tanyakan baik-baik apa yang menjadi isu. Ibu stop share dulu. Udah, ya? Oke. Siapa yang sudah punya isu? Halo? Ya, Bu. Ya, silakan Pak Nopri. Ya, terima kasih Bu. Ini Ya. bisa saya tampilkan Bu, ya, supaya bisa langsung dikomentari. Silahkan. Yang mana-mana yang harus kami. Kalau yang sudah ada seperti ini luar biasa, ya. Jadi pertama ini Bu, saya jelaskan ini kebetulan tugas kami yang dikasih Ibu Agustina. Oke. Tadi sudah kami presentasikan, tinggal penguatan kira-kira dari perspektif Ibu Stince sebagai coach yang mana-mana yang mungkin kita harus perbaiki. Jadi kami pertama saya sampaikan bahwa saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jabatan Analis Desa dan Kelurahan di di bidang pemerintahan desa, seksi pengelolaan keuangan dan aset desa, Bu. Jadi dari selama kami melakukan observasi sejak bekerja tanggal 7 Mei dengan sebelum kolabjar kemarin tanggal 18, itu kami menemukan ada beberapa isu yang melihat secara observasi, secara faktual, Bu, belum mendapat data yang valid. Ini ada beberapa, mulai pengelolaan aplikasi Siskuedes, Bu, berkaitan dengan tugas dan fungsi saya, masalah pengelolaan keuangan dan aset desa, terus ada optimalnya tata kelola aset, BUMDes, ini Badan Usaha Desa yang belum memiliki PAD, memberi PAD, itu dari 176 desa yang ada di Sigi, baru 8 desa yang berjalan BUMDesnya. Terus yang keempat ini mengenai arsip, jadi arsip dokumen pertanggungjawaban desa terhadap Dinas Pemberdayaan Desa, baik itu APBDes, anggaran dana desa maupun realisasi penggunaan anggaran. Terus yang kelima ada penyaluran BLT, ini terkendala karena ada masyarakat desa yang tidak mau divaksin, Bu. Yang keenam ini mengenai posisi kepala bidang. Saya kebetulan di bidang saya, Bu, kepala bidangnya lagi tidak ada, Bu. Kemarin habis dilantik di sekarang pakai apa? Disaring pakai apa dia? Penyaringannya saya menggunakan APKL, Bu. Oke, mana yang core isunya? Core isunya itu nomor 4 mengenai arsip dokumen. Karena alasan saya kenapa? Karena ini secara aktual yang terjadi di
di dinas saya, Bu, ini hampir setiap hari asistensi perangkat desa terhadap penyelenggaraan baik itu dokumen maupun realisasi anggaran dana desa yang berjalan setiap tahun itu istilahnya dokumennya tidak rapi, Bu. Jadi backup data di dinas kami itu tidak terdata dengan baik. Oke. Terus lanjut. Ya, problematik itu jadi masalah, Bu. Terus kehalayakan ini berkaitan dengan orang banyak, masyarakat desa, Pemdes, baik itu di inspektorat, BPK, kepolisian, kejaksaan. Oke, itu yang Ibu ingin tanya, apakah sudah dikonsultasikan dengan mentor isu ini, core isunya? Sebelumnya, Bu, saya sudah bercerita, tapi secara konsul secara resmi itu belum. Tapi ini yang saya observasi, Bu, menanyakan langsung ke mentor dengan kerabat di bidang itu, Bu. Kalau dia begini kasusmu, ya, belum tertata baik, artinya Anda foto before, ya, sebelum ini kan belum tertata baik. Ada yang bagaimana modelnya belum tertata baik, itu ada before-nya. Setelah kamu melihat, ya, jadi jangan lupa foto memang, ya, atau ambil memang datanya yang tertata baik yang kau bilang, ya. Apakah tidak ada di file-filenya atau memang tidak ada di komputer dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita pindah ke slide berikutnya. Setelah core issue didapat, ya. Core issue ini saya paparkan mengenai nilai-nilai itu. Ya. APK. Ya, oke, lanjut saja. Ya, tidak usah itu. Terus ini lanjut. Analisis diagramnya, Bu. Diagram fishbone. Oke. Untuk semuanya ya. Jangan sebentar. Untuk semuanya ekor ini harus ada. Ya, yang kau buat ini tidak bisa berenang tanpa ada ekor. Ekor ini adalah BPM, ya. BPM PMD, apa istilah di sini ya. Jadi dia BPM Pemdes. Bukan itu, ya, tapi ya, oke. Unit kerjamu atau misalnya instansi OPD-mu, ya. Dinas Pemberdayaan, ya, itu jadi ekor. Dia harus diisi ya, teman-teman semuanya ya. Harus ada. Setelah itu kita lihat dari tulang-tulangnya. Ya, ini sudah dari di tulang tengah ini harus ada panah ke kepala ikan. Ini kepala ikan ini arsip dokumen Pemdes belum tertata baik. Ini harus ada panah dari tulang tengah ke kepala ikan. Yang lainnya sudah betul. Ya, jadi ada panah dari tulang tengah ke kepala ikan. Artinya Kabupaten Sigi, ya, jangan lupa tambah Kap Sigi saja. Ada penyebab dari segi SDM, metode, lingkungan, sarana prasarana yang menyebabkan, ya, yang menjadi masalah arsip dokumen bidang bla 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 bidang pemerintah desa di dinas PMD belum tertata baik. Nah, apakah Ibu tanya ya? Oke, sekarang Ibu tanya ke Nofri. Kalau Ibu angkat ini yang di kepala ikan menjadi penyebab, coba lihat ya, untuk semuanya ya, coba kalian juga begitu. Kalau ini akan menjadi penyebab, apa akibatnya? Kalau kepala ikan Ibu angkat menjadi penyebab ada di salah satu tulang ikan besar, ya, apa penyebabnya? Nofri? Ya, apa penyebabnya ya. Akan terjadi kalau penyebab, Bu, akibat itu ada 4 faktor, Bu, kalau berdasarkan diagram fishbone ini. Bukan, paham Ibu punya maksud. Kalau Ibu angkat ini, ya, Ibu angkat ini, ya, Ibu angkat dia jadi di metode, ya, belum maksimalnya arsip atau arsip tidak tertata dengan baik atau arsip cuma ditata secara manual, ya, ini metodenya. Apa akibatnya? Apa akibat dari tidak tertatanya arsip dokumen ini dengan baik? Apa yang kau rasakan akibat?
Halo? Tidak. Atau teman-teman lain bisa membantu? Tidak. Teman-teman lain bisa membantu boleh? Tidak tersedianya, Bu. Tidak tersedianya akses terhadap permintaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terhadap APBDes maupun anggaran dana desa yang menjadi pertanggungjawaban di dinas, Bu. Tidak tersedianya akses atau lambat? Iya, lambat, Bu. Karena saat sekarang bukan yang tidak tersedia ya, jadi, bukan tidak tersedia tapi dia lambat, ya. Artinya dia bukan tidak tersedia aksesnya, tetapi dia lambat karena dia tidak tertata dengan baik. Masih cari lagi ada di mana ini ya, ada di mana yang ini, ada di mana yang ini. Akibatnya lambat, ya. yes. Nah, jadi kalau menurut Ibu ya, ini bisa jadi masuk di mana dia? Bisa ini belum maksimalnya arsip, ya. Ini kan nanti ya artinya begini, arsip masih manual. Ini kan bisa dikatakan demikian, ya? Halo, Novi, apakah ini yang di kepala ikanmu ini Ibu bisa disimpulkan pengarsipan masih secara manual? Betul, Bu. Nah, dia Arsipnya kan bisa disimpulkan masih manual, baru belum tertata baik, Bu. Ya, jadi pengarsipan masih manual dan belum tertata baik itu masuk di metode, ya itu masuk di penyebab. Akibat yang kau bilang tadi, ya lambatnya ketersediaan data yang diperlukan, atau maksudnya lambat. Kau ingin mempercepatkan, bisa ya? Oke. Supaya bisa. tidak double tidak double jadinya akibatnya sebenarnya penyebab tapi kau taruh di akibat ya, jadi lebih bisa dipahami kalau dia ya lambatnya ketersediaan dokumen yang dibutuhkan ya, karena tidak bisa juga kita masukkan itu lambatnya karena masih manual. Bisa kita tambah. Jadi tetapi yang paling inti di sini akibatnya karena dia belum tertata dengan baik, dia jadi lambat kalau kita cari. Bahu cari lagi bisa 2 hari carinya. Ya, artinya membutuhkan waktu. Bisa ya? Oke. Bisa dipahami ya, nanti diperbaiki lagi. Masih belum, kan ini baru coaching pertama. Setelah itu kita lihat. Nah, kita lihat di slide ke-7 apa isinya? Rekomendasi, Bu, alternatif penyelesaian isu. Jadi ini sudah kegiatan, terus ada tahapan, tapi masih perlu kami kembangkan lagi, Bu. Ada beberapa masukan tadi disampaikan Ibu Agustina. Oke, ya. Sini, nanti dikasih baik lagi ini ya. Mungkin yang poin 2 ini bukan lagi sosialisasi, Bu. Ya. Oke, nanti diperbaiki lagi. Saya itu poin 2 kita sudah masuk pada tahapan penerapan, Bu, atau in-house training. Jadi kita melakukan training di internal, Bu, mengenai pengarsipan. Oke. Terus baru siap. Penerapan pelaksanaan itu bagaimana. Terus yang keempat masalah evaluasi. Jadi yang poin 4 ini masuk monitoring dan evaluasi. Bu. Ya, betul, membuat backup ini masuk di ini ya. Baik, oke. Terima kasih Nofri sudah memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman. Silahkan siapa lagi yang raise hand tadi? Siapa yang duluan? Tiara atau Margaret? Tiara atau Eta? Siapa? Oke, Eta dulu ya. Silahkan Eta. Iya Bu, permisi saya share screen. Ya. Jadi teman-teman kita belajar dari punya teman yang lain ya. Tadi ya, bagaimana kita coba, kita sambil Eta share screen. Kita coba lihat apa yang menjadi akibat. Kalau dia itu jadi masalah, jadi penyebab, apa akibatnya? Ya, oke. Ini punya Eta so jadi nih. Ya, permisi Bu. Ya, silakan. Ini tugas dari agenda 3. Oke, kita lihat saja di core isu. Kita lihat core isu. Oh iya, langsung halo, ke core isu. kita langsung di core isu saja ya, karena kita yang akan nanti kita lihat di core isu.
Karena kalau pemaparan atau seminar nanti 10 menit, ya, 10 menit saja. Oke, yang menjadi core issue belum tersedianya database pembangunan. Iya, Bu. Core isunya saja yang dibaca, ya. Iya, core isunya itu yang nomor 2, Bu, belum tersedianya database pembangunan sarana prasarana desa secara digital. Begini, Bu, waktu saya bertemu dengan mentor, menurut yang pertama beliau harapkan itu kami melakukan inventarisasi data tentang sarana prasarana yang ada di desa di Kabupaten Sigi, karena selama ini pernah dilakukan pendataan, Bu, tapi masih secara konvensional dan data-data itu masih termuat dalam media kertas, dokumen begitu, sehingga kadang sudah tercecer, jadi sulit untuk menemukan kembali. Jadi beliau berharap ada dalam menggunakan komputer seperti itu, sehingga datanya ada mudah didapat dan itu. Oke, Ibu tanya ya, sabar, Ibu tanya dulu. Ibu tanya dulu tadi di core isu dulu ya. Sekarang Ibu tanya, balik lagi ke slide ya, yang slide 17. Nah, sekarang Ibu tanya dari desa yang ada di Sigi berapa? 176. 176. Ya. Sekarang 15. Eta mau ambil ya, kan 30 hari saja, tidak mungkin semuanya ya, tidak mungkin semuanya. Jangan kita bikin ya. Apakah akan dipilih satu kecamatan sebagai pilot project-nya atau 2 kecamatan atau bagaimana caramu dari 176 desa ini? Saya belum tanyakan sejauh itu ke mentor, tapi saya sudah mulai menyusun rancangan bahwa mungkin satu desa mewakili satu kecamatan, tapi 3 kecamatan atau 2 kecamatan saja, Bu, saya sesuaikan dengan waktu. Oke, jadi sebagai satu sampel desa dulu, nanti setelah mungkin di tempat kerja selanjutnya bisa saya kembangkan lagi ke desa-desa yang lain. Ya, boleh. Jadi misalnya ya, satu desa, satu kecamatan, untuk tapi 3 terbatas 2 kecamatan. kecamatan. Oh, 3 atau ya. Ya, 2 atau 3 ya. 2 atau 3. Jadi kita mengefisienkan waktu yang 30 hari. Ya, mengefisienkan waktu yang 30 hari itu harus diefisienkan, karena penguji akan melihat bagaimana kalian mengefisienkan penggunaan waktu untuk efektivitasnya mencapai tujuan yang diharapkan, ya. Oke. Setelah itu kita lihat ke Fishbone, coba Fishbone-mu. Nah, di sini ya belum tersedia database pembangunan. Jadi ya ekor juga seperti tadi ya, seperti Nopri ya, ekornya. Nah, oke, sekarang kita belum tersedia database pembangunan sarana. Sekarang kita lihat di gagasanmu sudah ada? Apa gagasan? Ya. Yang pertama itu kan apa yang kau akan angkat di sini? Apa yang kau akan dibikin? Saya, ya itu Bu, yang saya akan menyusun database atau membuat database secara itu digital. Langkah-langkah tahapan yang saya lakukan itu, pertama kan tadi masalahnya kenapa selama ini database itu belum ada atau belum tersedia secara digital. Perangkat komputer yang ada di kantor itu belum memadai untuk aplikasi, Bu. Kedua, ada komputernya tapi aplikasinya belum bisa terinstall, yaitu karena tidak memadai komputernya. Terus bisa kalau itu persoalanmu, ya, kalau itu persoalanmu, bisakah diangkat ini? Jangan nanti saya terkendala di situ. Komputer tidak bisa kau gunakan untuk aplikasimu ini. Apa tidak kesulitan? Iya Bu, berarti saya solusinya menggunakan laptop pribadi, Bu. Atau dicoba yang di kantor itu diupdate. Ya, oke. Kalau ada laptop pribadi boleh ya, boleh. Kalau ada laptop pribadi boleh. Artinya ya nanti di rencana tindak lanjut akan disampaikan bahwa
perlu pengadaan laptop yang memadai untuk menyimpan data ini ya. Jadi itu di rencana tindak lanjut nanti. Oke, kalau ada laptopmu yang bisa, oke, masih boleh jalan ini. Itu yang Ibu tanya tadi. Lanjut kita lihat di Selanjutnya ada slide 21. Strategimu ini mana dia? Oke, jadi begini ya. Strategi ini caranya bikin tulang-tulang ikan, balik ke slide 18. Nah, caranya teman-teman begini cara membuat strategi penyelesaian masalah. Kalian buat dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel ini ETA yang 20 ini ya. Slide 20-mu dibuat dalam bentuk tabel. Kalau dia pengumpulan dan pengolahan data secara konvensional, apa yang kita bikin? Kalau dia belum mengenal bikin, ya. Jadi kurang pengetahuan dan keterampilan ASN, apa yang kita bikin? Begitu ya. Jadi dia sudah jelas. Lalu di 20 ini ya, strategimu terlalu luas. Ini jadi kesimpulan saja dia nanti, ya. Artinya sebaiknya semuanya begitu. Seperti tadi Nofri ya, Nofri punya sudah satu-satu. Jadi dari penyebab ini kita lihat ya, budaya dan budaya ini apa yang kita bikin ya, belum memiliki aplikasi yang akan digunakan, apa yang harus dibuat dengan ini. Jadi rencana bisa kita masukkan. Kalau kita belum bisa pemecahannya di jangka pendek yang 30 hari, boleh kita tuangkan menjadi jangka menengah atau jangka panjang. Misalnya ini ya, belum memiliki aplikasi yang akan digunakan. Artinya kita boleh menyarankan di rencana tindak lanjut untuk ya pengadaan komputer yang lebih supaya lebih apa speknya atau apanya ya, supaya dia bisa kita gunakan. Jadi, nah, perangkat komputer yang belum memadai, belum memiliki aplikasi. Oke, ini beda-beda tipis ini dia ya. Perangkat komputer yang digunakan belum memadai dengan belum memiliki aplikasi yang akan digunakan. Ya, jadi ini penyebab ini apa? Pemecahan masalahnya. Dari pemecahan masalah yang ada beberapa, mana yang kita bisa bikin 30 hari? Dan mana yang kita akan sorong di rencana tindak lanjut? Ya, artinya tidak semua alternatif pemecahan masalah itu harus kita selesaikan 30 hari, tidak harus. Kalau tidak memungkinkan karena sudah tengah bulan, sudah akhir tahun malah ini ya, sudah tengah tahun, tidak mungkin lagi pengadaan itu bisa terlaksana kalau kita kecuali di perubahan anggaran. Ya, gitu. Jadi ini yang maksud Ibu. Kalau tidak bisa kita lakukan sekarang, boleh kita lakukan di rencana tindak lanjut. Oke, terima kasih Eta. Silakan di stop share. Boleh permisi ya sedikit Bu? Ya, silakan. Ini yang saya khawatir juga. Ini kan beliau ingin menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya ini saya belum terlalu menguasai, Bu. Makanya saya tulis di situ kurangnya pengetahuan dan keterampilan ASN. Bagaimana saya takut terkendala di situ nanti, Bu, penggunaan aplikasinya karena waktunya tidak cukup. Saya waktu untuk mempelajari itu kan takut tidak, khawatir tidak itu. Jadi apakah saya bisa maksudnya menjadi tindak lanjut selanjutnya ini yang sampai di aplikasi, Bu? Jadi apa yang tak mau bikin sekarang? Saya datanya masih dalam bentuk mungkin Excel atau aplikasi lain yang di komputer yang bisa saya pakai itu. Jadi data-data itu saya susun dulu dalam bentuk seperti itu. Oke, Google Drive kah? Ya, Google Drive. Atau apa namanya? Iya. Jadi tersedia dulu datanya, tapi belum sampai di aplikasi. Bolehkah seperti itu? Bisa. Yang penting istilahnya sudah mengarah ke situ. Kalaupun kalaupun mau diuji coba, ya, berarti belum ada uji coba aplikasi, ya, baru menyusun. Nah, jadi di sini harus ditanyakan ke Kominfo, ya. Jadi buat koordinasi dan kolaborasi dengan Kominfo. Apa yang bisa kalian dapatkan dari mereka? Ya, aplikasi apa yang bisa dia sediakan? Boleh ditanyakan ke sana. Ya, karena kan dia punya tugas ini. Nah, kalau itu bisa didapatkan, siapa takut? Ya, anak milenial itu tidak susah mempelajari yang begitu-begitu. Ya, tidak
cepat dipahami ya dibandingkan ibu yang digital imigran. Jadi, nah itu jadi oke, boleh saja ya, bisa saja itu akan bisa menjadi tambahan dari kegiatanmu kalau nanti disetujui mentor. Tetapi ada usahamu ke situ ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Yuk, silahkan stop share. Lanjut tadi Tiara ya, habis Eta Tiara. Siap, Bu. Silakan Tia. Setelah itu kalau masih ada waktu Nurul lagi ya, silakan. Boleh ya tugas yang karena tugas di agenda 3 itu yang penting sudah disetujui mentor ya. Kita bahas ini jangan nanti sudah babusa-busa terakhir tidak disetujui mentor juga. Nah, kurang optimalnya sosialisasi hukum terkait hak anak di masyarakat. Oke, apa coba lihat di Pisbonmu. Nah, ini sudah ada ya bagian hukum Setda Kabupaten Sigi. Ya. Setda itu tidak pakai H kayaknya. Oh iya Bu, Bu tipe Bu. Oke. Penyembahan diagram sistem belum pelaksanaan SOP belum optimal, tidak adanya. Oke. SDM yang tidak memadai masyarakat belum terbiasa dengan perubahan. Ya, kurang optimalnya sosialisasi hukum. Ya, apa yang kamu mau bikin gagasannya? Mana gagasan? Coba slide 13-mu. Ya, ini. Gagasan yang mau saya lakukan, Bu. Aduh, nah, jadi itu yang seperti Ibu katakan tadi ya. Sebaiknya yang di Fishbone ini kita bikin tabel ya, penyebab. Setelah itu apa gagasan pemecahannya? Gagasan ini yang kita masukkan. Misalnya contoh, kita coba balik ke slide 12 ya. Untuk di rancangannya harus misalnya pelaksanaan SOP yang belum optimal. Apa ya yang kita akan bikin dengan pelaksanaan SOP yang belum optimal? Ya. Apa tidak adanya fasilitas pendukung ini yang kita akan buat. Ya. Oke. Kita lihat coba. Terus ke gagasan kreatifmu. Nah, melakukan koordinasi, melakukan penyuluhan, melakukan promosi layanan pemulihan hak anak. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ya, untuk semuanya ini ya, kita balik ke slide 11. Untuk menjadi masalah, ya, itu harus ada data atau fakta, ya. Sekarang kurang optimalnya sosialisasi hukum terkait hak anak di masyarakat. Apa data atau faktanya? Jadi faktanya Bu, itu saya belum membaca laporannya sih. Cuma kemarin saya sempat ketemu mentor, faktanya itu pelapor ini dulu. Kenapa saya menarik sosialisasi hukum terkait hak anak? Karena hak anak ini merupakan sekarang menjadi prioritas untuk penilaian rencana aksi nasional hak asasi manusia Kabupaten Sigi periode 2021-2025, Bu. Jadi saya mengkerucutkannya hanya di hak anak karena menurut pelaporan dari mentor, menurut keterangan dari mentor saya, pelaporan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait pada pelaporan B12 tahun 2021 dan B04 tahun 2022 itu tidak ada peningkatan terkait pemenuhan hak anak. Jadi itu yang menjadi alasan saya untuk menarik ini, Bu. Isu ini. Itu data yang apa yang tadi Tia sampaikan itu harus termuat dalam latar belakang, ya. Harus termuat dalam latar belakang kenapa masalah ini diangkat. Ya, untuk semuanya ya, teman-teman ya. Jadi apa data atau minimal fakta, ya. Data atau minimal fakta karena ya, dalam penilaian seminar salah satu yang dilihat adalah apakah isu yang diangkat ini memiliki data atau fakta yang mendukungnya sehingga dia diangkat menjadi isu, ya. Nah, sekarang kurang optimalnya sosialisasi. Apa yang kau mau bikin? Gagasanmu?
Jadi Judulmu gagasan saya menjadi itu apa? menjadi membahasakan optimalisasi sosialisasi hukum hak anak di masyarakat. Oke. Jadi gagasannya yang mau dilakukan sosialisasi, Bu. Sosialisasi hukum. Jadi bukan optimalisasi, ya. Jadi apa lebihan optimalisasi terlalu luas, ya. Optimalisasi itu dari banyak segi harus kau lihat kalau optimalisasi judulnya, ya. Kalau optimalisasi itu harus dari berbagai sisi, ya. Kalau dia optimalisasi, sekarang kita kerucutkan saja dari sisi mana yang akan diangkat, ya. Dari sisi mana yang akan dia angkat untuk menjadi judul, ya, untuk menjadi judul. Jadi kalau misalnya, ya Bu, izin bentar. Kalau misalnya Bu meningkatkan kapasitas masyarakat terkait hak anak, ya bisa. Jadi kan ini kan begini ya, ini isumu ini sudah terlalu umum sebenarnya, ya, sehingga dia akan kurang. Dari segi mana dia kurang di sini, kurang optimal, ya. Jadi itu yang Ibu maksud. Dia harus lebih spesifik, ya. Jangan dia terlalu luas, yang optimalisasi, yang apanya, ya. Jadi ambil saja satu atau dua yang mempengaruhi optimalisasi itu, ya, supaya tidak membias terlalu jauh. Oke, teman-teman, ya. Bukan tidak boleh optimalisasi. Kalau kalian mampu 30 hari melakukan dari berbagai segi, silahkan, ya. Tapi dia harus dari berbagai segi. Oke, iya. Silahkan Tia, stop share, diperbaiki lagi ya. Ya, Bu. Sudah Terima kasih, mantap Bu. ini Bu. Ya, silakan stop share. Lanjut Nurul ya. Siap-siap Nurul. Silakan Nurul, share screen. Ini latihan juga ya, latihan untuk persentase. Ini Bu. Langsung Ini di core isu. Identifikasi isu yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi ada beberapa isu yang saya angkat, ada 6 isu. Pembagian beban kerja yang tidak sesuai topoksi. Terus minimnya pengetahuan atau kemampuan lanjut di PNS. ya, lanjut kau pakai mana? Pakai APKL atau SG? Oh, yang di sini belum saya masukkan itu, Bu, tapi jadi langsung pilih. Jadi begini. Langsung pilih. Pengarsipan dokumen keuangan yang keren. Jadi tidak bisa langsung pilih begitu, ya? Oke. Iya, kalau iya, Bu. Harus pakai tapisan. Kau tahu dari mana dia dapat itu yang core isu? Memang core isu akan ditaruh di core isu akan ditaruh di kepala ikan, ya. Jadi pengarsipan dokumen kurang memadai. Iya, yang kurang memadai. Jadi ya, belum ada juga ekormu ya. Iya, belum ekor ada, Bu. ikan belum ada ya. Oke. Kurang fasilitas lingkungan, mindset. Pantas kalau yang ada tulang besar, ya Nurul, yang lain kan ada tulang besarnya, bukan tulang tengah, tulang samping. Yang ini satu tidak ada ya, atau tertutup. Oke, jadi bisa dia disingkat-singkat ya, manual dan tidak rapi. Sekarang gagasanmu apa? Digitalisasi. Untuk strategi lebih ke digitalisasi. Jadi satunya itu meningkatkan kompetensi diri ASN agar memiliki jiwa untuk bekerja yang rapi dan terstruktur dengan in-house training. Jadi apa yang kau mau bikin? Apa judul dari isu core isumu ini? Apa yang akan kau mau bikin?
Ya, coba Ibu lihat dari pengarsipan dokumen-dokumen keuangan yang kurang memadai. Apa yang mau bikin? Mau dibikin apa ini? Dari strategimu, coba balik ke slide strategi, slide di bawahnya. Sebelum terima kasih. Slide. Jadi ya, dari sini ya. Apa yang kamu mau bikin? Satu judul. Mungkin digitalisasi pengarsipan. Pengarsipan dokumen laporan keuangan. Oke, digitalisasi pengarsipan laporan dokumen keuangan. Iya. Nah, dokumen laporan keuangan. Jadi harus ada target, ya. Target laporan yang mana yang akan didigitalisasi tahun 2022. Selama ini tidak ada digitalnya, digitalisasi apa tidak dalam bentuk digital mereka menyampaikannya? Kalau untuk laporan keuangan itu sudah digital, cuman dokumen-dokumen pendukungnya itu yang masih manual, Bu. Belum ada digitalisasinya. Jadi seperti kayak LPJ itu hanya dokumen tok, belum dalam bentuk digital. Oh, jadi di sini Nurul maksudnya dokumen pendukung yang mau didigitalkan. Ya, dokumen-dokumen kayak untuk penyusun laporan keuangan itu kan dibutuhkan dokumen-dokumen kayak LPJ, SPP, SPPD, yang begitu, Bu. Ya, iya. Itu yang mau didigitalkan. Nah, itu targetmu untuk berapa tahun atau berapa bulan? Harus ada target, ya? Bagaimana? Yang tahun 2022 kah? Kalau untuk yang dalam aktualisasi 30 hari, saya rasa bisa untuk tahun yang 2021 didigitalkan semuanya itu bisa dalam 30 hari, Bu. Kalau yang 2022? 2022 kan masih sementara berjalan, Bu, dan laporan keuangan itu kan per akhir tahun ya. Jadi ini laporan akhir tahun saja ini maksudnya. Halo? Tidak sih, Bu. Kalau untuk 2022 berarti yang masih berjalan dari Januari sampai bulan Juni itu, itu bisa, Bu. Bisa, yang sementara berjalan. Jadi ini bukan cuma laporan akhir kan yang mau didigitalkan. Dokumen-dokumen pendukungnya semua. Karena kalau laporan akhir sudah pasti dalam bentuk digital. Kita mengetikkan, tinggal bagaimana kita menyimpannya, ya. Nah, jadi bisa dia misalnya dari 2021 sampai yang berjalan sekarang. Karena yang sudah lewat kan tinggal penataannya yang perlu, ya. Tinggal pendukung-pendukung. Nah, supaya lantas yang dibikin hanya di bidangmu atau seluruhnya? Saya lebih fokus ke bidang itu sih, Bu, perencanaan aset dan keuangan. Perencanaan keuangan dan aset. Perencanaan keuangan dan aset. Oh, karena Nurul ada di situ ya, ada di situ Nurul. Iya, iya. Oh, iya. Pasti perencanaan dan aset itu yang akan digitalisasi. Iya, Bu. Iya, sudah disetujui mentor? Belum, Bu, baru mau mengajukan. Maksudnya baru mau diskusi dengan mentor. Oke, silahkan didiskusikan dengan mentor. Jadi ingat ya teman-teman. Jadi nilai yang akan kalian peroleh itu makin besar cakupannya, makin tinggi nilainya. Ya, artinya begini. Kalau hanya di urusanmu saja, ya dia itu merupakan nilai yang paling ini misalnya dapat nilai 50 kalau hanya di urusanmu. Setelah dia naik menjadi urusannya seksi, mungkin dia bisa naik menjadi 70. Dia menjadi urusannya bidang, dia akan naik menjadi 80. Dia menjadi urusan OPD itu lebih besar. Dia berkaitan dengan OPD lainnya itu lebih besar. Ya, oke. Dipahami ya maksudnya Ibu. Nah, ini gagasan atau strategi penyelesaian masalah. Jadi kita bikin kolom saja dia. Masalah di samping kiri, setelah itu apa gagasan, ya? Menyelesaikan yang ditulang-tulang ikan ini. Tidak lagi secara umum berinisiatif untuk mengambil tindakan yang berarah ke arah yang positif. Jadi apa yang kamu mau bikin dengan coba balik ke tulang ikan fishbone Nurul?
ya, untuk dimasukkan dalam dokumen rancangan sebaiknya misalnya rendahnya kompetensi SDM yang ada. Apa yang kau mau bikin dengan rendahnya kompetensi? Apakah in-house training atau sesuatu? Ya, Iya, Bu, misalnya in-house pengarsipan training masih saya manual dan tidak rapi. Nah, kalau pengarsipan ini yang tidak rapi harus ada before-nya. Jadi foto memang sekarang, ya, Iya, Bu. before and Iya, Bu. after. Ya, harus ya ada before and after. Kenapa kau bilang tidak rapi? Mana dia? Ya. Iya, Bu. Jadi ada before and after. Baru apa yang bisa akan dibikin dengan penyebab yang ini, ya? Bangunan kantor yang belum memadai, ya. Apa bisa saja ya, bisa saja gagasan itu bukan kau yang bikin. Ya, misalnya bangunan kantor yang belum memadai, ya, karena masih kontrak. Jadi apa Ya, betul, Bu. apa gagasanmu, ya? Oke. Mindset pengarsipan dokumen keuangan belum berbasis sistem. Apa yang akan kau bikin? Ya, itu ya. Oke. Jadi penyebab-penyebab ini apa gagasanmu untuk menyelesaikan penyebab? Karena dalam ini bagaimana kita menyelesaikan penyebab untuk mengatasi akibat yang terjadi. Ya, itu prinsip yang kita harus tekankan bahwa kita mengatasi penyebab untuk menyelesaikan akibat yang ada. Dari penyebab-penyebab yang kita bikin ini. Ya, panah-panahnya juga harus ke kepala ikan belum ada ya. Oke, terima kasih Nurul. Silakan stop share. Ya, terima kasih Bu. Diperbaiki lagi ya. Oke. Siapa lagi? Masih bisa satu lagi yang tampil. Kita kan sampai 11:30. Ya, silakan Arifin. Arifin, silakan Arifin, masih bisa satu ya. Iya, makasih Bu. Oke, nanti izin share. jangan lupa bikin grup ya. Sambil Arifin menyiapkan, Ibu menyampaikan, jangan lupa bikin grup ya, Pak Nofri. Bikin grup, nanti Ibu punya nomor kan sudah ada ya. 0853 panggil Ibu ya, undang Ibu di situ. Nanti Ibu akan masukkan panduan untuk membuat rancangan. Ya. Ibu akan mengirim di grup, ya. Langsung di mana dia? Ini ada beberapa isu Ibu terkait kondisi real di instansi. Saya tapis menggunakan teknik APKL. Oke, saran Ibu ya, Arifin, saran Ibu sebaiknya kau menggunakan angka. Oh, angka, oke. Ya, 1 sampai 5 seperti teman-teman yang lain supaya dia lebih real kita membacanya, ya. Oke. Ini memenuhi syarat sejauh mana memenuhi syaratnya, ya. Oh, iya. Oke. Ini pengerucutannya ke USG. Oh, pakai USG. Ya. Ya, oh, jadi dari APKL kau turunkan jadi USG karena ada 3 yang memenuhi syarat, boleh juga begitu, ya, tidak apa-apa. Terus kemudian ini terkait fishbone. Ya, mana tadi? Belum optimalnya pelayanan pembuatan kartu AK1 yang masih konvensional. Jadi kalau dia langsung begini ya, bukan belum optimalnya. Jadi pembuatan kartu AK1 yang masih konvensional. Kenapa? Apa metode masyarakat yang belum mengelola dan SDM pengelola belum terbiasa? Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan ekornya belum ada ya, ekormu sudah ada ini, tapi terselip, iya. Iya, kecil masalahnya. Iya. Ya, bikin landscape saja. Iya, betul, bikin landscape saja. Anak milenial tahu itu bagaimana di antara yang berdiri worldwide itu dia bisa landscape. Siapa takut? Ya, oke. Arifin di sini panah ke kepala ikan juga kasih bagus ya. Bisa kalian nyontek dari gambar-gambar yang ada di Google, ambil, wah supaya lebih pembaca lebih tertarik untuk membacanya karena memang mirip-mirip ikan gambarnya. Tapi tidak harus ya kalau yang tidak ini ya. Pandemi COVID banyak masyarakat. Nah, mana alternatifmu? Gagasannya ini.
Nah, seperti Ibu katakan tadi, sebaiknya, ini sudah ya, alternatif pemecahannya, membuat media informasi edukasi, meningkatkan rencana evaluasi kegiatan optimalisasi. Oke, mana yang jadi judulmu jadi apa? Transformasi digitalisasi pelayanan AK1. Oke, jadi tidak usah optimalisasi ya. Transformasi. Ya, terlalu luas kalau optimalisasi. Walaupun anunya belum optimal. Nah, sekarang sudah disetujui mentor belum? Sudah? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah segera disusun-susun ya. Kalau harapan Ibu, kalau tanggal 6 sudah ada yang jadi, ya, kan Ibu akan kirim di grup itu panduan, penempatan rancangan. Silakan. Jadi caranya tidak usah tugas itu dibuat dalam PowerPoint dulu. Nanti ya, bikin Word saja supaya sekali mendayung. Artinya sekali mendayung membuat rancangan. Ya, PowerPoint nanti gampang PowerPoint. Kita tinggal copy dari sini baru kasih bagus, kasih kurang-kurang anunya baru kita jadi PowerPoint, tidak susah. Ya. Tetapi dokumen rancangan dulu dibikin. Jadi waktu tampil nanti akan memperlihatkan sudah seperti Arifin ini, tidak apa-apa. Ya, tidak perlu dia dalam bentuk PowerPoint. Hal yang diharapkan, tahapan setiap alternatif, membuat media informasi. Oke. Jadi Arifin, iya, yang kolom 4, 5, dan 6, kolommu itu 1, 2, 3 ya. Yang ini ya, nanti di dokumen ini jadi masalahmu ya. Setelah itu alternatif penyelesaian masalah ya, itu saja dulu. Nah, nanti kau bikin kegiatan-kegiatanmu. Kegiatan tahapannya apa? Ya, itu dalam tabel ini ya. Oke. Supaya dia tidak terlalu ini, tapi ternyata ada juga di rencana aktualisasimu. Ini tahapan-tahapannya. Jadi bikin slide begitu sendiri, dia. Bu. Ya, tidak usah nanti bikin slide-nya gampang, ya. Tidak, maksudnya bikin slide kolom sendiri dia. Iya, bikin kolom Oh, iya. sendiri, memang ada kolomnya. Kolom 1 sampai 7 di tahapan dan alter. Tidak digabung di sini, ya. Begitu juga teman-teman yang lain, tidak perlu digabung sini. Ini oke. Ini bisa saja ini menjadi tugas ya dari agenda 3, bagus ya. Bahwa ada yang diharapkan ini oke. Tapi nanti kalau di rancangan dia sudah masuk dalam kolom rencana aktualisasi. Yang ini kolom 1, 2, kolom 4 dan 5. Kolom 4. Ya, kolom 4 ini dan kolom 5. Jadi ini outputnya. Ya, sudah bisa menjadi output. Oke? Ya. Silakan, ada lagi lanjut? Sudah selesai? Sudah. Arifin? Ya, Oke, silakan stop share. Ibu ingin silakan di stop share. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu. Ada yang masih belum jelas atau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan. Ibu, permisi untuk fakta di lapangan itu apa cukup dengan hanya bukti foto saja, Bu? Fakta di lapangan, ya. Contohnya apa? Kayak itu tadi, Bu, pengarsipan dokumen, apa cukup hanya dengan foto saja, Bu? Dokumentasi begitu? Untuk yang belum rapi, ya? Iya. Jadi kan di latar belakang itu kan biasanya kalimat bla bla bla, ya. Ini ya, maksudnya kalimatmu ini bisa juga ya, karena di rancangan belum ada hasil, bisa kau perlihatkan. Ini kondisi saat ini boleh. Ya, artinya ada fakta bahwa dia belum rapi, masih kacau-kacau, masih susah ditemukan, butuh waktu, ya. Itu termasuk butuh waktu beberapa hari untuk menemukan, atau butuh waktu beberapa menit, butuh waktu beberapa jam untuk bisa menemukan data yang dimaksud, ya. Boleh foto, istilahnya boleh juga narasi. Silahkan. Yang penting dia ada data atau fakta. Paling kurang fakta ya. Tidak boleh tidak ada. Kalau keduanya tidak ada data atau tidak ada fakta, berarti itu bukan isu yang perlu kalian angkat.
bukan isu yang perlu diselesaikan karena dia tidak penting, ya. Tidak penting karena dia tidak ada data dan tidak ada fakta. Karena keterkaitan isu yang kalian angkat harus terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN. Boleh terkait keduanya atau salah satu. Kalau dia terkait keduanya lebih bagus, ya. Tapi kalau cuma salah satu, ya apa boleh buat? Bikin yang bisa. Oke. Ada lagi yang ditanya? Silahkan. Saya, Bu. Ya. Bu, tadi kan dikatakan kita membuat kegiatan dan di dalam kegiatan itu minimal ada 2 subkegiatan. Apa bedanya itu, Bu? Maksudnya kalau berdasarkan 3. Minimal ada 3. Ya, minimal ada 3. Jadi begini, dalam suatu kegiatan dalam manajemen, ya, dalam manajemen itu minimal ada persiapan, ya, sehingga kegiatan pertama boleh dia persiapan pelaksanaan aktualisasi. Ya, contoh ini ya. Persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya minimal 3. Apa saja tahapannya? Melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, tahap pertama. Ya, di kegiatan 1 ini. Kegiatan 2, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Ya. Melakukan koordinasi dengan kepala desa atau kecamatan. Bisa. Ya. Lantas yang berikut, membuat jadwal kunjungan atau membuat surat penyampaian ke kecamatan. Itu boleh masuk tahapan persiapan. Ya. Tahapan persiapan boleh hal-hal apa yang perlu kita persiapan. Nah, setelah itu dalam pelaksanaannya, misalnya kita memakai sistem, ya, kita menggunakan sistem. Misalnya sekarang kita membuat aplikasi sistem pengarsipan. Contoh ya. Nah, tahapannya apa? Ya, jadi inti dari ini kan minimal 3 ya, persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Dalam pelaksanaan ini boleh 2 kegiatan dan diharapkan 2, jangan cuma 1. Ya, kalau cuma 1 berarti cuma 3 kegiatanmu. 3 itu baru masuk level 3. Sabar ya, kenapa semua berdiam? Ada yang mendengar Ibu? Dengar. Ya, dengar. Oke. Jelas, Bu, jelas. Dengar, Bu. Jadi, tadi ya persiapan pelaksanaan aktualisasi. Boleh juga langsung ya, persiapan penggunaan aplikasi pengarsipan. Bisa juga langsung ke apa yang kita mau bikin, tapi tidak pakai lagi aktualisasinya, tapi persiapan penggunaan aplikasi pengarsipan dokumen. Lantas tetap tahapannya tadi. 1, melakukan konsultasi dengan mentor. 2, melakukan koordinasi dengan siapa? Ya, apakah perlu dengan kepala dinas? Kalau itu sudah mencakup skop OPD-mu, perlu menyampaikan itu ke sekretaris kah? Ya, misalnya melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas. Perlu, ya. Kalau itu sudah mencakup yang lebih luas. Tapi kalau masih bidangmu berarti cuma dengan mentor. Atau seksimu berarti cuma dengan mentormu. Baru dengan rekan sejawat, koordinasi. Kalau ke atas kita konsultasi namanya, ya. Konsultasi. Kalau dengan rekan sejawat namanya koordinasi. Ya, koordinasi, atau dengan instansi terkait namanya koordinasi, karena yang melakukan koordinasi bukan kalian tetapi pimpinan, dan kalian ada menjadi mediatornya. Maksudnya pergi antar surat membicarakan itu bla bla bla, tapi yang bertanda tangan surat di situ adalah kepala dinas, ya. Misalnya melakukan koordinasi dengan camat, yang bikin suratnya adalah kadismu, bukan peserta latsar. Nanti dianggap camat, apa juga kau bikin surat sama saya ini? Apa jabatanmu? Jadi tetap kita jadi burung pelanduk di kepala singa. Ya, itu yang Ibu ingin sampaikan. Kita jadi burung pelanduk di kepala singa. Kita bisik-bisik sama bos, Pak, saya mau ke kecamatan, mau ini. Boleh ini konsepnya, Pak? Atau melalui sekretaris. Ya, sampaikan ke sekretaris, saya kan membutuhkan ini. Tapi atas tujuan mentor. Ya, jangan lupa ya, hargai mentor dalam posisinya. Ya, ingat ya, jangan sampai di seminar mentor sampaikan,
Dia tidak hargai saya. Dia lewat-lewat saja. Maunya dengan kepala dinas saja dia berkonsultasi. Jangan demikian. Itu langsung terjun bebas nilaimu. Ibu tidak bisa bikin apa-apa juga kalau sudah begitu. Ya, Ibu angkat tangan juga kalau sudah begitu. Ibu tidak bisa membelamu. Ya, mau kau bilang dia tidak tahu apa-apa bukan urusanmu. Ya, ada pimpinan yang menilai dia. Apakah dia mau tidak tahu apa-apa? Tidak penting untukmu. Ya, yang penting dia mau hadir di seminar sebagai mentor. Itu yang sangat penting. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, bagaimana kita membuat kegiatan dan tahapannya. Sekarang setelah kita membuat sistem, ya, membangun sistem atau membuat sistem apa namanya, ya, boleh kita minta tolong orang lain bikin, tidak apa-apa. Ya, kalau kita tidak menguasainya, nanti kita belajar. Jadi di situ membangun sistem, misalnya ya, mencari referensinya, ya. Setelah itu kita bekerja sama dengan siapa, ya. Kita boleh di situ kita sampaikan, misalnya kita bekerja sama dengan operator atau dengan siapa teknisi IT yang ada di kantor, tidak apa-apa, ya. Siapa takut? Artinya kalian punya kemampuan melakukan kolaborasi, ya. Melakukan kolaborasi dengan orang lain, tidak apa-apa. Kita bekerja sama dengan tim IT di kantor untuk membuat sistem itu. Tapi yang memotori ini kalian. Yang ini, mana kita ini, apa dia kurang ini, kita kurang ini, itu kalian yang memotori itu. Mau berkolaborasi dengan mereka tidak apa-apa. Kita membuat tim namanya. Ya. Jadi kita membangun tim di situ. Setelah itu baru dia diuji coba. Nah, setelah itu kita melakukan, kalau sudah uji coba bagus, kita misalnya lakukan sosialisasi kepada teman yang lain. Ini loh, sekarang ini ya untuk input data sudah pakai sistem ini. Atau misalnya kita melakukan in-house training. Ya. Misalnya dia perlu dari desa-desa supaya connect ini urusan, ya, tidak harus kita kerja semua. Kita tinggal memberi link untuk dia masuk dalam sistem kita. Jadi dengan demikian dia langsung kirim, masuk di kita. Ya, bisa begitu. Ya, karena Ibu juga punya penelitian demikian. Jadi kita kirim saja formnya ke sana, ya, lewat Google Form atau apa namanya. Setelah itu mereka kirim, masukkan, langsung masuk di link kita. Ya, nah untuk itu kita perlu ajar mereka. Nah, ini yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan workshop atau pelatihan terhadap operator yang ada di desa. Misalnya 3 desa. Kita undang mereka atau kita yang ke desanya dengan tim kita. Boleh begitu, ya. Nah, setelah itu kita monitoring dan evaluasi. Kita melihat sejauh mana mereka memasukkan data yang kita minta, yang kita perlukan. Kita evaluasi tahapannya, ya. Evaluasi data yang sudah terdata di dalam sistem atau ini, ya. Setelah itu kita lihat apakah masih ada perlu perbaikan-perbaikan, ya, atau masih ada, oh ini dia di desa ini masih banyak salah ini. Dia perlu lagi kita, ya, perlu kita latih kembali, ya. Setelah kita cek, ya, kebenaran data yang dikirim dan keabsahannya, oh benar. Oh ternyata desa ini masih salah, dia kasih masuk. Aduh dia salah masuk ini, ya. Kita kan evaluasi. Nah, kalau dia masih perlu pembinaan, kita lakukan tahap berikut. Pembinaan untuk desa yang masih mengalami kesalahan pengisian. Nah, setelah itu kalau sudah itu kita lakukan, kita lapor hasilnya kepada mentor. Ya, melaporkan hasil penggunaan aplikasi bla 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 kepada mentor. Bukan laporanmu, ya, bukan laporan lengkapmu, bukan, tetapi apa yang kalian aktualisasikan. Nah, yang paling penting di sini juga bagaimana nilai-nilai dasar keluar per tahapan, ya. Jadi dalam tahapan itu jadi kegiatan 1 2 3 4. Tahap pertama, tahap kedua di kegiatan 1, tahap ketiga di masing-masing tahapan akan ada output, ya. Masing-masing tahapan keluar output dan masing-masing tahapan juga keluar nilai-nilai dasar, bukan per kegiatan. Jangan kalian nyontek dari dunia mana, misalnya dari Jawa sana, dari Sragen kalian nyontek, dia keluar per kegiatan. Tapi kalau di Sulawesi Tengah
panduannya keluar pertahapan. Ingat ya, jangan ada kata seragen masuk dalam rancanganmu. Hati-hati itu, nyontek yang baik. Cari literatur yang baik ya, kalau mau mencari referensi, mencari dan dia dibumikan di Sigi ya, dibumikan di Sigi ya. Jadi apakah perlu dibakar dengan sesuatu ya, dibumikan di Sigi. Jangan copy paste tanpa ada perbaikan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti Ibu kirim panduannya ya, panduan penulisannya. Ada yang mau kirim? Mau tanya? Silahkan. Kalau tidak ada, waktu kita tinggal 1 menit, ya, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan penting sekali. Kalau perlu minum vitamin tiap hari, selama masih latsar, ya. Ada ibu dokter di sini, ya. Tanya sama ibu dokter ini, ya, vitamin apa ini yang bikin kita lebih fokus, lebih fokus dan sehat. Itu kalau ibu cuma minum Bekomset, andalannya ibu itu Bekomset, karena kalau minum psikologis juga, tapi ya ibu minum ya, selain B-kompleks, Bekomset lebih katanya semua ada di situ. Tanya sama ibu dokter ini ya. Atau kalau kurang sehat, segera diatasi, jangan dibiarkan, supaya jangan menjadi alasan ya, karena di latsar ini tidak ada alasan sakit untuk diluluskan, tidak ada, tetap tidak lulus, akan tertunda ya, tertunda 1 tahun lumayan, 20% ditunda. Kalau sudah dikumpulkan, boleh juga tambah cicilan di BRI. Maaf ya, ibu mencicil di BRI. Oke. Saya Bu sebentar. Nah, silakan. Ya, kan di Positif. kepala ikan negatif. Judulnya harus positif dan tidak harus optimalisasi terlalu luas. Kalau optimalisasi, apa yang kalian ingin bikin, fokus saja. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pertemuan kita, lebih kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Mana jawabnya? Pagi. Semangat. Oke. Soalnya sudah live. Oke, terima kasih host, evaluator, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Mustice, Bapak Ibu